One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo membaca. Ayo kita ingat kembali tentang negara-negara tetangga Indonesia. Lalu bagaimana dengan kondisi sosial budayanya? Apakah sama dengan kondisi sosial budaya di Indonesia atau berbeda? Ayo kita baca informasi tentang keadaan sosial budaya di Singapura. Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Sebanyak 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura menjadi negara paling bersih di Asia. Singapura banyak dikunjungi para wisatawan. Mereka ingin berbelanja di Singapura. Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Singapura. Bersama dengan temanmu, lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Nah, di sana ada tabel ya tentang kondisi geografis dan kondisi sosial budaya serta analisisnya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Kondisi geografis ya merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Sebagian besar daratan rendah, lalu terletak 137 km di utara Khatulistiwa, seluas 622 km persegi. Kondisi sosial budayanya adalah negara maju dengan peraturan ketat, negara terbersih di dunia, menjadi tujuan wisata karena rakyatnya disiplin masalah kebersihan. Lalu analisisnya, karena luas negara Singapura kecil atau sempit, maka pemerintah membuat aturan yang ketat mengenai masalah kebersihan. Dan rakyat Singapura berdisiplin menjalankan peraturan tersebut. Akhirnya Singapura mendapat predikat negara terbersih di dunia dan menjadi tujuan wisata. Setiap negara memiliki keunikan sosial budaya, begitu juga dengan kondisi lingkungan alamnya. Meskipun memiliki lingkungan alam yang berbeda-beda, setiap negara pasti memiliki kepedulian yang sama terhadap kelestarian lingkungan hidupnya. Perhatikan infografis yang disajikan di bawah ini. Bersama dengan temanmu, lakukan analisis terhadap infografis yang disajikan dan identifikasi informasi-informasi yang kamu dapatkan dari infografis tersebut. Sajikan kembali informasi-informasi yang kamu temukan dalam bentuk peta pikiran. Manfaat konservasi alam. Yang pertama, melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam. Yang kedua, melindungi spesies flora dan fauna. Yang ketiga, menjaga kualitas lingkungan. Yang keempat, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana. Yang kelima, menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan. Yang keenam, untuk menyelaraskan kehidupan manusia dengan lingkungan. Yang ketujuh, pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Nah, di sana ada kolom tentang peta pikiran manfaat konservasi alam ya dari infografis yang tadi. Maka peta pikiran yang bisa kalian berikan adalah sebagai berikut. Ayo mengamati. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara bertanggung jawab melakukan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Apakah kamu tahu mana tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik
yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti sebagai perwujudan kesadaran atau kewajibannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Misalnya dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya. Gambarlah pohon keluargamu, identifikasikanlah tanggung jawab setiap anggota keluargamu. Bandingkan hasil identifikasi tanggung jawab di keluargamu dengan tanggung jawab di keluarga temanmu. Gunakan format pohon keluarga di bawah ini untuk membantumu. Nah, karena ada pohon keluarga ya. Ada kakek, nenek, kemudian ibu, bapak, bibi, paman, lalu sepupu, dan aku. Baiklah, maka tanggung jawab dari setiap anggota keluarga yang bisa kamu berikan adalah, contohnya tanggung jawab ayah dalam keluarga, menjadi pemimpin yang bijak, tegas, dan teladan bagi keluarganya. Kemudian memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya dan menjadi pelindung keluarga. Kemudian tanggung jawab ibu dalam keluarga, menjadi pembina keluarga, membuat harmonis anggota keluarga. Kemudian mematuhi segala kebijakan dan aturan yang ditetapkan suami selama tidak melanggar norma agama dan masyarakat, serta mengelola hasil nafkah untuk keluarganya. Dan tanggung jawab anak, boleh kakak dan adik dalam keluarga, yaitu mentaati segala anjuran dan perintah yang diberikan kedua orang tua, membantu ayah dan ibu sesuai kemampuan, dan mengutamakan belajar daripada bermain. Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Di bawah ini disajikan infografis tentang sampah di Jakarta. Bersama temanmu cermatilah infografis tersebut. Analisislah informasi yang kamu dapatkan dari infografis tersebut. Nah, di sana terdapat infografis tentang sampah Jakarta ya. Silahkan kalian perhatikan, itu ada bagian di mana sampah setiap hari dihasilkan, kemudian komposisi sampah, lalu ada dampak, peran masyarakat, dan what can we do ya. Sumbernya dari www.google.co.id ya. Maka alternatif informasi yang bisa kamu berikan adalah, yang pertama, sampah Jakarta setiap hari kurang lebih 6.270 ton. Yang kedua, komposisi sampah 54% adalah sampah organik, 15% kertas, 14% plastik, 17% dan lain-lain. 3. Sampah berdampak pada kesehatan, lingkungan, dan estetika. 4. 21 Februari 2005 TPA Lewi Gajah meledak dan diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. 5. 74% masyarakat hanya membuang dan menumpuk sampah karena sebagian besar tidak tahu kemana akhirnya sampah dibuang. 6. Metode mengurangi sampah salah satunya menghabiskan makanan. 7. Pisahkan sampah mudah membusuk atau organik dan sulit membusuk atau anorganik. Identifikasi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah. Karena tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Dengan program 4R, yaitu Reduce, Reuse, Replace, and Recycle. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, melakukan pemilahan sampah saat kita menghasilkan sampah. Yang keempat, menggunakan sumber daya alam secukupnya. Yang kelima, menjaga kebersihan saluran air. Dan yang keenam, ikut serta dalam kegiatan kebersihan masyarakat. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD, supaya mereka juga dapat mengetahui informasi yang sama. Tuliskan komentar kalian di bawah supaya Bapak tahu bagian yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsin di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS dan PPKN. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Sangat menarik ya belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Ayo kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Vietnam. Keadaan sosial budaya. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Hy. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Thailand. Keadaan sosial budaya. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Vietnam dan Thailand. Bersama dengan temanmu lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Nah, di sana ada tabel tentang hubungan antara kondisi geografis dengan kondisi sosial budaya ya dari negara Vietnam dan analisis hubungan kondisi geografis dengan sosial budayanya ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Kondisi geografisnya beriklim tropis 2 musim, dilewati Sungai Mekong, Sungai Song Chai, Sungai Songgam, dan Sungai Song Chao. Kemudian kondisi sosial budayanya, profesi utama penduduk Vietnam adalah petani. Analisis hubungan kondisi geografis dengan sosial budaya. Vietnam terletak di semenanjung Indochina, beriklim tropis 2 musim, dilewati Sungai Mekong, Sungai Song Chai, Sungai Songgam, dan Sungai Song Chao, sehingga tanahnya sangat subur. Maka banyak penduduknya yang berprofesi sebagai petani. Kemudian untuk Thailand ya, kondisi geografisnya beriklim tropis hangat dan basah. Dataran rendah di bagian tengah dialiri Sungai Chao Phraya menjadi paling subur. Kemudian kondisi sosial budaya, kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian. Lalu analisisnya, Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Beriklim tropis yang hangat dan basah, dataran rendah di bagian tengah merupakan wilayah paling subur yang dialiri Sungai Chao Phraya. Kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian karena tanahnya yang subur. Ayo membaca. Bacalah bacaan di bawah ini. Garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara.
Tiga negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan agriculture is the human life, merupakan dari RRI dan DOA 2004 ya, tanggal 30, yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand misalnya, dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja, berdasarkan Encyclopedia of Nations tahun 2001, Library of Congress tahun 2007. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai 1998. Sementara itu, Kamboja Data World Bank 2005 menyebutkan bahwa sekitar 75% sampai 85% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapat kawasan subur dan untuk budidaya tanaman padi, seperti di delta Sungai Mekong. Sebagai penghasil beras yang utama, kawasan delta Mekong ini seringkali disebut sebagai rice bowl. Produksi pertanian di negara-negara yang termasuk dalam kawasan DAS Mekong menjadi andalan utama untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dan juga untuk ekspor. Saat ini Thailand adalah produsen beras pertama terbesar di dunia, yang diikuti oleh Vietnam. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara. Perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang seperti saluran irigasi. Setelah perang berakhir, produksi beras perlahan pulih dan bangkit. Ayo berlatih. Dari bacaan di atas, kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Tuliskan secara ringkas kesimpulan yang kamu dapatkan dari bacaan. Sebelumnya, identifikasi terlebih dahulu informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan. Nah, di sana terdapat diagram ya atau tabel untuk mengisi tentang gagasan utama, kemudian 3 gagasan pendukung dan ringkasan bacaan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk kolom nama contohnya bisa kita isi ya dengan nama kalian sendiri. Di sana contohnya Udin. Kemudian tanggalnya misal tanggal 4 Maret 2021. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Gagasan utamanya adalah pertanian merupakan sektor strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara berkembang. Lalu 3 gagasan pendukungnya yaitu pertanian, perekonomian Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Lalu ringkasan bacanya, pertanian merupakan penggerak perekonomian Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Juga mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Produksi sempat turun saat negara-negara tersebut terlibat perang saudara, namun kembali pulih setelah perang berakhir. Bekerjalah bersama dengan temanmu. Masing-masing membuat 5 pertanyaan dari bacaan pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan pertanyaan yang temanmu buat. Jawablah pertanyaan tersebut, kemudian periksalah jawabannya. Gunakan bacaan sebagai acuan untuk memeriksa jawaban. Jadi masing-masing pertanyaan ini akan berbeda sesuai dengan kreativitas dari si pembuat ya. Ayo mengamati.
kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing, namun ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapat kehidupan yang layak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Pesan apa yang kamu dapatkan dari bunyi pasal tersebut di atas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah negara melindungi setiap warga untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar warga mampu bekerja. Kemudian, apakah menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupan yang layak? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ya, karena tanggung jawab warga negara melakukan hak dan kewajibannya secara seimbang, sehingga mendapatkan hak pekerjaan dan kehidupan layak juga merupakan tanggung jawab warga negara. Kemudian kalimat yang manakah yang menyatakan hal tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah berhak atas pekerjaan dan penghidupan. Amati lingkungan sekitarmu. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Bekerja dengan sungguh-sungguh. 2. Mengikuti diklat atau pendidikan dan latihan kerja. 3. Mendapatkan sistem pengupahan yang baik. Dan 4. Menaati peraturan yang ada. Dan apa yang akan terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah akan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak terpenuhinya kehidupan yang layak, akan menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan, dan pada akhirnya hilangnya nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian ya yang kelas 6 SD agar mereka juga mendapatkan materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar hal-hal mana saja yang perlu Bapak perbaiki ke depannya. Subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi-informasi yang berwawasan lagi kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.